Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Pertama, mari kita tidak lupa selalu mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas karunia dari Allah kita masih diberikan sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salamnya Allah tidak lupa selalu kita aturkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dan rajin bersalawat kepadanya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk kita bisa mendapatkan keberkahan daripada syafaatnya, khususnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, diceritakan dan dijelaskan di dalam Asar Sahabat, Imam Ali karramallahu wajhahu pernah mengatakan dalam sebuah makalahnya, yaitu kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi sarrun nas. Jadilah kamu di pandangan Allah itu menjadi orang yang terbaik, dan jadilah kamu di pandangan dirimu sendiri adalah orang yang tidak baik atau seburuk-buruknya manusia. Kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam ini haram hukumnya kalau kita memiliki sifat takabur dan memiliki sifat sombong. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wala tamsi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan kesombongan. Artinya apa? Haram hukumnya bagi kita umat Islam merasa bahwa kita orang yang paling pintar, merasa bahwa diri kita paling benar, merasa bahwa diri kita paling kaya, merasa bahwa diri kita paling baik, merasa bahwa diri kita paling segala-galanya. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sifat seperti itu identik dimiliki oleh mereka orang-orang yang memiliki sifat sombong. Maka dari itu Imam Ali menyampaikan, jadilah kamu di mata Allah orang yang terbaik, namun jadilah menurut dirimu sendiri adalah orang yang paling buruknya manusia. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini buruk, namun kita belajar agar kita berada di sisi Allah menjadi orang yang terbaik. Maka artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang kita kejar ini ridha Allah. Yang kita cari adalah kesenangan Allah pada diri kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi berani menonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Kita tidak lagi senang untuk memamerkan apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai, karena semata-mata yang kita kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan itu semuanya berlandaskan kalau Allah meridhoi kulaksanakan, kalau Allah tidak meridhoi tidak kulaksanakan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, idza laqaita ahadan minan nas, ya kan, ketika kamu berjumpa dengan seseorang dari manusia, maka apa? Berpikirlah asa ayakuna arfa'u. Berpikirlah kamu bahwa seseorang yang kamu lihat itu bisa jadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang kita temui itu lebih beruntung, lebih rajin ibadah dibandingkan kita. Makanya setiap kita menjalani kehidupan ini ada patokan yang harus kita pahami agar kita terhindar dari yang namanya sifat kesombongan. Maka Syekh Abdul Qadir menyampaikan, kalau kita bertemu dengan orang kecil, anak kecil,
Maka apa pikiran kita? Kita berpikir, oh dia masih kecil, berarti dosanya masih sedikit. Tidak seperti saya yang sudah tua, dosanya tentu lebih banyak dibandingkan anak kecil. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, apa pikiran yang harus kita tanamkan dalam hati kita? Oh dia sudah tua, umurnya lebih panjang dari saya, hidup dirinya lebih lama dari saya, berarti badannya lebih banyak dari saya. Dia berarti orang yang pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya pribadi. Nah, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Bahkan kalau kita bertemu dengan orang yang berbuat maksiat, orang yang bodoh, kita bisa berpikir, oh iya, dia bodoh. Seandainya dia berbuat maksiat karena kebodohannya, lebih mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan saya yang ngerti ilmu agama, namun saya melakukan maksiat, dosanya lebih sulit untuk kita minta hapus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertemu dengan orang alim, apa pikiran kita? Oh, dia orang alim. Dia orang yang dipilih oleh Allah, diberi oleh Allah ilmu, dititipi Allah dalam hatinya ilmu agama, dan dia beramal beribadah berdasarkan ilmu yang dia miliki. Sementara aku belum tentu saya beribadah dengan landasan ilmu yang saya punyai. Maka tidak ada kesombongan, Pak. Ketemu anak kecil kita tidak bisa sombong. Ketemu orang lebih tua kita tidak bisa sombong. Ketemu dengan orang yang alim apalagi. Ketemu dengan orang bodoh sekalipun kita juga tidak bisa sombong. Kenapa? Karena orang bodoh berbuat maksiat karena kebodohan, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ketika kita ngerti, tahu itu salah, tahu itu dosa, namun kita berbuat maksiat. Masya Allah, itu dosanya lebih sulit untuk kita minta maaf kepada Allah. Bahasa kasarnya bagaimana? Kamu tahu itu salah, kenapa kau lakukan? Sementara kalau orang bodoh ditanya Allah, kenapa kau bermaksiat? Saya tidak tahu ya Allah. Kalau saya tahu saya tidak mungkin maksiat. Lebih mudah argumentasinya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita harus mulai belajar bahwa hidup di dunia ini bukan apa yang harus kita banggakan, namun bagaimana kita bisa berupaya agar kita menjadi orang yang selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syabdul Qadir Jilani mengatakan juga, seandainya kamu pun bahkan bertemu dengan orang kafir, maka apa yang harus kita pikirkan dalam hati dan pikiran kita? Kita harus berpikir, oh iya, memang dia sekarang orang kafir, namun bisa jadi besok lusa dia dapat hidayah oleh Allah. Minggu depan bisa dapat hidayah oleh Allah. Tahun depan bisa dapat hidayah oleh Allah. Dan ketika dia dapat hidayah, dosanya diampuni semua oleh Allah ketika dia dalam kekafirannya. Sementara kita belum tentu. Ketika kita berbuat maksiat, kita getol maksiat, bertobat kita tidak mau, istighfar kita kurang, dari mana kita bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara mereka orang-orang kafir yang mungkin kita hina, mungkin kita pandang sebelah mata, belum tentu. Karena dia kafir belum dapat hidayah. Ketika dia kafir, hari berikutnya dapat hidayah, maka dosa-dosanya ketika dia dalam kekafiran diampuni oleh Allah. Beda dengan kita. Maka dengan orang kafir pun kita juga tidak bisa sombong, Pak. Karena bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada sebagian ulama itu memberikan doa kepada kita dan selalu dibaca oleh sebagian ulama tersebut. Apa doanya? Allahumma ja'alni, ya kan? Allahumma ja'alni saburon. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu sabar. Waj'alni syakuron, jadikan aku orang yang bersyukur. Waj'alni fi a'yuni asghoron nas wa fi a'yunin nasi, fi a'yuni asghorin nas wa fi a'yunin nasi akbarin nas. Ya Allah, jadikan aku di pandangan mataku ini orang-orang yang jelek, di pandangan mataku orang kecil, sementara jadikan aku di pandangan orang lain terhadap aku orang yang besar. Sehingga apa? Kita tidak merasa kita memiliki apa-apa.
Kita tidak merasa kita punya apa-apa yang kita banggakan di hadapan Allah. Maka mari kita mulai belajar untuk berintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat kesombongan dan kita terhindar dari sifat keangkuhan. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu rajin ibadah dan ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.